Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'udzu min dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menghadiri majelis yang sangat mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir, sehingga dengan itu kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah menghidupkan agama ini dengan cara yang sangat mulia. Kemudian salawat beriring salam hendaknya senantiasa kita lantunkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti sehingga membawa kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Majelis ilmu itu majelis yang sangat mulia. Jadi kalau dulu Nabi pernah bersabda, kalau ada dua kelompok itu, yang satu majelis ilmu, yang satu majelis zikir, Nabi lebih memilih majelis ilmunya. Jadi Nabi bergabung ke majelis ilmunya. Kenapa? Karena inilah yang diharapkan untuk membangun umat ke depannya dengan ilmu pengetahuan, dengan wawasan keagamaan. Tapi majelis zikir bukannya tidak penting, penting juga, karena zikir dan ilmu itu harus digabungkan dalam ayat ya zikrullah. Jadi ilmu dan zikir itu harus dipadukan. Makanya di kampus itu ada intak, iman dan takwa, dan intek, ilmu pengetahuan dan teknologi, intek ya. Jadi zikir dan ilmu itu harus digabungkan gitu. Nah, ibu-ibu tadi saya dengar sudah menggabungkan dua-duanya ya. Berzikir, kemudian baca Quran, bersalawat. Nah, sekarang majelis ilmunya. Berarti kan dapat dua-duanya. Luar biasa berarti. Baik, alhamdulillah. Baik, ibu sekalian, saya ingin sedikit berbagi dari apa yang saya ketahui. Jadi saya ingin berbagi aja. Kalau nanti memang bermanfaat, ya silakan diamalkan. Kalau tidak, ya diabaikan saja kira-kira begitu. Baik, ibu sekalian, saya akan mengutip satu ayat, itu surah Al-Qasas ayat 77 ya. Kalau surah Al-Qasas itu kira-kira temanya adalah bagaimana menjadi muslim yang kafah, menyeluruh gitu, muslim sejati kira-kira begitu. Nah, ayatnya berbunyi, saya bacakan ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Beberapa tulisan-tulisan mengenai ayat-ayat itu ada 4 pelajaran dari situ. Yang pertama, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ini kalimat perintah ya Bu ya. Carilah pada apa yang aku kurniakan, kata Allah, kepadamu untuk kebahagiaan akhiratmu. Itu.
Jadi Allah ini sudah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita ya Bu ya. Nah, kembali ke ayat tadi, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Jadi yang pertama itu nikmat yang banyak yang diberikan kepada kita berupa kesehatan, berupa kesempatan, berupa harta, berupa anak-anak, dan apalagi nikmat yang lainnya, itu harus daral akhirat, untuk kepentingan akhirat. Bagaimana caranya? Jadi orang itu harus orientasinya harus akhirat, ukhrawi ya, kira-kira punya harta, orientasinya ukhrawi. Sebagian harus untuk investasi akhirat. Saya kemarin di-share oleh teman cerita di Aceh gitu ya. Dia menulis buku, dia berbagi cerita gitu. Jadi ketika di pengungsian habis tsunami Aceh itu, ada seorang bapak umurnya 60 tahun ya. Dia meraung-raung nangis gitu. Ini bapak ini sampai berhari-hari nangisnya nggak karu-karuan, meraung-raung ya. Nah tiba-tiba pada hari berikutnya bapak itu diam. Orang pada ribut lagi, bapak diam. Dari nangis pada rame, nangis terus. Dia rame juga. Kok diam, kenapa ini bapak itu? Ternyata ada relawan dari Jawa katanya yang datang ke Aceh itu. Dia mungkin pendekatannya bagus sekali ya, baik sekali. Dia datang ke bapak itu, duduk berdampingan. Bapak itu ditanya pelan-pelan, kemudian bisa dipijiti punggungnya, dipijitin kakinya begitu, diurut lah pokoknya sampai bapak itu senang banget ya, bahagia jadi pijit-pijit seperti ini. Kemudian dia ditanya, kenapa sih bapak kok nangis terus? Apakah bapak kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan rumah, kendaraan? Bukan itu yang saya tangis. Ternyata apa? Dia cerita itu. Ternyata sebelum tsunami itu dia memang orang kaya di kampungnya. Orang kaya di kampungnya. Kemudian pada suatu hari datang seorang ustadz. Ustadz itu memberikan saran ke dia supaya dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk investasi akhirat itu. Membangun pondok pesantren atau membangun masjid, berwakaf untuk panti asuhan dan sebagainya. Pokoknya investasi untuk akhirat. Karena si ustadz ini melihat anak-anaknya punya gelagat yang tidak baik ya. Kalau bapak nanti meninggal bisa-bisa hartanya ini jadi rebutan anak-anaknya. Nah bapak ini malah marah gitu. Marah dia karena dia sudah berpikir buruk tentang keluarganya. Dia malah disuruh ustadz pergi gitu. Nah habis itu beberapa kali datang gempa dan tsunami. Itulah yang membuat dia ngeraung-raung ya. Jadi kesempatan itu sudah hilang gitu. Kalau harta mungkin bisa, tidak tahu saya cari lagi apa masih bisa. Tapi kesempatan itu yang sudah hilang. Dia menyesal makanya dia sampai meraung-raung seperti itu. Maka ini pelajaran berharga bagi kita. Jadi setiap saat, setiap waktu memang kita harus menyisihkan sebagian harta kita untuk investasi ya. Nah kemudian yang kedua, apa lanjutan ayatnya? Wala tansa nasibaka minad dunya. Itu kalimatnya. Kalau tadi perintah, ini larangan. Larangannya tidak keras. Jangan lupakan bahagiamu di dunia. Artinya apa? Apakah dunia itu harus ditinggalkan? Tidak. Apalagi meninggal dunia ya, harus meninggal dunia. Dunia itu harus dirangkul juga. Jadi tidak mengajarkan misalnya hidup hanya untuk akhirat gitu. Dunia diabaikan. Nah, ayat ini mengajarkan kita jangan lupakan dunia. Dunia itu juga harus kamu raih. Karena dunia itu, nanti ayatnya nyangkut ke atas tadi. Karena dunia itu juga bisa dibawa untuk akhirat, untuk ukhrawi. Jadi kita harus kaya. Umat Islam harus kaya. Manusia yang beragama harus kaya. Kita manusia harus kaya. Agar kaya kita bisa kita gunakan untuk membantu orang yang membutuhkan gitu.
Kalau kita tidak punya, datang orang minta bantu, kita tidak bisa bantu. Untuk naik haji sekarang berapa, Bu? Mahal itu. Kalau nggak kaya nggak bisa ini. Untuk umroh. Jadi untuk membantu orang lain itu kan kita harus punya. Bahkan zakat itu, zakat itu kan bagi yang mampu. Kalau orang seumur-umur tidak berzakat, bisa saja karena dia memang tidak sampai nisabnya kadar untuk dia wajib zakat. Nah, kalau berternak cuma ternak kambing 2 ekor, 3 ekor ya tidak kena zakat. Kalau sapi cuma sapinya punya 1, 2 tidak kena zakat. Jadi zakat itu memang mampu, kaya gitu. Nah, berarti kan umat Islam harus kaya. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi bekerjalah. Banyak perintah di dalam Al-Quran itu menyuruh orang untuk bekerja keras. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Jika kamu setelah mengerjakan salat, bertebarlah di muka bumi, mencari kehidupan. Bahkan jika bumi ini di tempat kamu berada tidak bisa menghidupkan kamu lagi, cari bumi lain, bumi Allah itu luas sana. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian berikutnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sekalian sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Jadi kita dituntut untuk menjadi orang baik. Orang baik, orang baik itu seharusnya menjadi cita-cita kita bersama. Orang baik itu adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Disebut dengan apa, Bu? Muhsin. Muhsin itu ihsan. Perilakunya disebut dengan ihsan. Itu disebut 8 kali di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang muhsin. Innallah wallahu yuhibbul muhsinin. Khusus ihsan ini disebut 8 kali. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah begitu mencintai orang-orang yang ihsan ini. Nah, siapa orang yang ihsan itu? Apakah di antara kita sudah memiliki sifat ihsan? Dalam beribadah orang ihsan itu ada definisinya, Bu. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Itu definisi ihsan dalam ibadah. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Jika engkau tidak merasa melihatnya, maka Allah kamu rasakan selalu melihatmu. Nah, itu definisi ihsan dalam ibadah. Sekarang apakah kita sudah bisa beribadah seperti itu? Kalau belum, ya belum, berarti kita belum mencapai level ihsan. Nah, ibadah kita baru level-level. Saya juga kadang-kadang belum bisa. Terus terang seperti itu ibadahnya sulit. Kita takbir aja, Bu, itu godanya luar biasa. Takbir aja langsung ingat yang lain. Entah apa yang hilang begitu, ingat itu pas takbir. Godaan takbir itu luar biasa. Makanya kalau kita melihat contoh orang yang betul-betul sudah seperti itu ada pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang Ali itu kalau dia salat pernah dia kena anak panah gitu. Nah, itu dicabut, itu menjerit, tapi dia minta izin salat, pas dia salat cabut, dia tidak merasakan apa-apa. Coba kita dilalar aja, di kupingnya terasa, nyamuk terasa, garuk-garuk rasanya. Nah, gimana itu? Apakah bisa seperti Ali tadi? Kena pisau, kena tercap pisau gak terasa. Nah, luar biasa. Jadi ihsan itu seperti itu kira-kira. Jadi fokus. Yang paling tidak ihsan level-level bawah itu kira-kira ketika kita salat kita betul-betul mengharapkan ridhonya. Kalau orang Jawa kan bilang mati sajeroning urip. Jadi kita bertakbir itu sebenarnya kita kan sedang belajar untuk mi'raj. Kan salat itu kan mi'rajul mu'minin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi kita salat secara spiritual, hati kita itu sedang melambung ke langit.
kalau masih di bumi berarti kita belum bisa menjadi orang yang bisa. Jadi takbir itu seperti kita menaiki anak tangga. Jadi kita bertakbir, kita sedang menaikkan derajat spiritual kita, naik. Makamnya, tangganya naik menuju kesempurnaan, gitu ya. Menuju Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan kesempurnaan atau kebenaran hakiki. Jadi menjadi muslim ternyata perjuangannya luar biasa. Ada di dalam surah Ali Imran ayat alladzina yunfiqu fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang punya perilaku tadi disebutkan berinfak di waktu sempit dan di waktu lapang, kemudian yang sanggup menahan marah, kemudian memaafkan manusia, itu termasuk orang-orang yang muhsin. Kemudian yang terakhir Ibu, wa tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul muhsinin. La yuhibbul mufsidin. Jadi jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau di dalam agama Hindu, ya kita bicara agama Hindu, ada namanya Trihita Karana. Trihita Karana itu 3 untuk mencapai kebahagiaan hidup. Dia menyebutnya parahyangan, pawongan, dan palemahan. Ini kita bicara agama Hindu ya, maaf ya, ini sekedar untuk perbandingan saja. Ternyata dalam agama Hindu ada yang konsepnya hampir sama dengan ajaran agama Islam. Hablum minallah yang sedikit kita bahas tadi, yang pertama tadi itu. Kemudian hablum minan nas, hablum minal ardh. Jadi hubungan dengan alam semesta ini, karena kita diciptakan di bumi ini sebagai khalifah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 ya, wa qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa itu khalifah? Wakil Tuhan di bumi yang akan menjaga bumi, karena Tuhan itu bersifat memelihara, maka manusia juga harus bersifat memelihara. Sungai, pelihara sungai agar sungai tetap bersih. Yang lebih jauh lagi, gunung-gunung oleh pengusaha-pengusaha kayu jangan ditebang seenaknya. Jaga bumi ini, itu perintah Tuhan itu untuk menjaga. Jangan rusak. Itu konsep khalifah, wakil Tuhan. Jadi Allah sudah menciptakan bumi dengan sebaik-baiknya untuk ditempati oleh manusia, agar manusia bisa nyaman ya, dipenuhi segala kebutuhannya, air bersih. Dulu waktu di desa, waktu kecil saya dulu biasa mandi ke sungai, sungainya bersih. Sekarang udah gak bisa lagi mandi di sungai. Bahkan dulu minum juga bisa, minum air sungai aja berani. Itu sungai-sungai jadi tempat sampah terpanjang gitu ya. Sehingga jembatan itu tidak lagi indah dilihat, jembatannya bagus tapi dilihat gak indah. Kenapa tidak indah? Sudah ada pring yang berdiri dengan jaring-jaringnya. Untuk apa itu? Menghalangi orang agar tidak membuang sampah ke sungai. Kalau tidak begitu, orang itu aja masih buang juga, dilemparnya ke atas. Sawah-sawah di jalan itu tulisannya udah berganti-ganti rupa. Yang buang sampah di sini bukan manusia. Atau ya Allah, semoga yang buang sampah di sini ditabrak sepur. Ada yang nulis, ya Allah semoga ditabrak sumber kencono. Saking mangkalnya begini yang punya sawah di situ kok pematangnya untuk buang sampah gitu. Jadi rumah bersih, tapi lingkungan juga harus dijaga kebersihannya. Jadi 4 itu harus kita perhatikan sehingga kita berislam itu bisa mendekati sempurna. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.